Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Institut Agama Islam Tebo ingin melakukan diskusi wawancara di KUD Karya Mukti. Let's go. Pakai waktu loh. Membentuk pertama itu nggak mungkin langsung mau 11 tahun 2 tahun. Karena kalau sudah terbukti, oh ya aku dapat ini, aku lagi diundang. Itu undangan mereka kamu bisa Jawa nggak? Bisa. Dari Jawa ini. Iya, masalah rasio, hitung. Kasmu berapa? 10 juta, mana duitnya ini? Ratusannya berapa lembar? Hitung seperti ini. Ini kalau mau kecil. Tidak perhitungan, tidak ada studi kelayakan, dan kerjanya harus dilihat di atas aspirasi. Kita kan operasi ini kan tidak sendiri ya. Manajemennya manajemen sejati sama. Ada manajemen yang tukang sate, manajemen karena dia itu dia layang ayamnya, yang motong, yang busuri, yang bakar, hasilnya juga belum jelas. Kalau sekali lagi manajemen yang cuma operasi kan ada 3 atau bimbingnya saya sih. Tahu nggak? Pernah dengan kooperasi Merpati nggak? Ini ilustrasi ya. Ini ilustrasi. Tahu Merpati? Apa itu? Di daerah ya. Ada kooperasi Pedati, tahu Pedati? Pedati gerobak yang ditarik. Pedati. Yang ditarik oleh sapi ya. Tahu kan? Sepakat ya? Tarik loh. Tarik doang. Dan kooperasi nah itu yang kayak gitu perincian dari kemandirian di sini kooperasi sejati. Kalian apa terus terjadi? Kalau dulu kooperasi Merpati seperti Merah Putih, ini kan kooperasi Merpati. Artinya dikasih makan, dikasih kesempatan, dikasih juga dikasih modal meskipun pinjam kan Merpati ini 80.000 loh berbentuk kooperasi. Tapi takutnya dan sudah terjadi kooperasi di Indonesia dari sekian 80.000, saya yakin kok 50% saja bisa harapan pemerintah di 100% maju semua ya. Karena ada yang nggak paham Merpati itu kalau ngumpulnya pasti kasih makan, betul nggak? Pernah ke Jeddah? Pernah ke pernah di Malaysia? Di kafe itu kan ada ini Merpati ada di sini. Itu kalau dikasih itu ya ngumpul. Kalau kooperasi kalau dikasih pemerintah juga dikasih pinjaman ya untuk semua, tapi suatu ketika ini itu makanannya habis dia menghilang pindah tempat atau ada contoh kooperasi ya. Selama itu aja contoh itu kalau satu yang sisa kita sombong ya.
semua sudah mati. Ada kalau pedati dari sekitar ya. Operasinya masih ada, badan hukumnya masih aktif, masih ada usaha 1-2, tapi tidak bisa jalan kalau tidak ditarik. Jadi kasih kalau di Bejo, Bejo tahu nggak? Iya, dipaksa. Dipaksa jalan, rate. Mau ada replanting ini, ayo. Ada ini ada bantuan, ayo. Nah, baru jalan. Kalau operasi sejati ini ya, jadi itu. Jadi dari mulai untuk manajemen juga ya sudah manajemen pakai sistem ya. Nah, apalagi ini maaf yang ini kan waktunya kan cuma sehari ini lah. Gue tidak full itu nanti setengah hari itu ada datanya ya. Terus koperasi kan tadi anggota kan Pak. Misalnya itu tuh anggotanya emang harus dari wilayah sini aja, atau misalnya kayak dari Limpo, dari Sungai Ale, Oke. boleh masuk ke koperasi Bapak gitu. Dasarnya adalah anggaran dasar koperasi. Anggaran dasar koperasi. Penambahannya adalah anggaran rumah tangga. Anggaran dasar bisa, anggaran dasar itu koperasi kabupaten. Anggotanya seluruh kabupaten boleh. Tapi anggaran rumah tangganya tidak mengatakan demikian. Pak, kalau nanti anggotanya dari luar-luar ya nanti yang mengikuti operasi orang luar. Ini di anggaran dasar di kami yang boleh jadi anggota koperasi KUD Karyawan itu adalah penduduk desa karya harapan. Itu yang harus koperasi. Sekarang kan koperasi banyak itu, ada koperasi simpan pinjam. Kalau koperasi simpan pinjam kami dari luar Bu. Cuma Terus jadi anggota. Jadi anggota tertulis apa jadi anggota? Bukan hanya bayar tidak ditulis ya, tidak jadi anggota. Anggota adalah orang yang mendaftarkan diri di ketentuan. Ketentuan itu ya persyaratan tercatat memperoleh hak dan persetujuan. Haknya apa? Pelayanan, jasa, SHU, kalau semua bisa ya pinjaman, tabungan. Kewajibannya apa? Membayar simpan. Jadi kalau kami simpan wajib itu tidak pernah kosong. Simpan wajib itu tidak pernah tidak bayar. Coba saya gimana? Tidak pernah orang tidak bayar karena ya anggotanya belum menyadari. Kami tidak bayar simpanan ya udah. Pak Didik, Pak, lalu. Ini tidak usah pakai anu, tapi nanti kamu lihat datanya apa. Kalau kamu buat apa terus sebetulnya kamu? Kayak sekedar pengalaman apa untuk bahan untuk pertama untuk pengalaman, kedua ya tahu investasi. buat untuk anu kan? Mengaturnya koperasi. Oh, gitu. Tugas. Jadi kamu nanti bisa memahami dan menyampaikan, menjelaskan. Kalau besok di desa kami tapi Siap. Ya, itu salah satu loker dan dasar juga karyawan. Kalau karyawan itu adalah anak. Itu makanya sini 50 orang itu anak kita sini. Anggota karya mobil. Jadi dari luar tidak boleh kecuali tenaga ahli dan teknis. Jadi mau sini nggak ada ya. Kalau untuk kantornya di sini, cuma di sini. Kantornya itu setiap unit ini kan di atas ini administrasi. Di bawah kan itu pabriknya di bawah, belakangnya di sana, bilangnya di sana, ruko di belakang. Tapi pusatnya di sini. Iya tadi lewatin Pak. Dan ini ruko, gudang-gudang ruko. Mana? Iya. Kalau makan kayak Ya Allah. Kayak di situ tadi Bapak. Di lewat sana ya? iya iya. Soalnya bukan berarti Ada juga. Juga ke kiri, iya dia nggak ada makan. makam kiri. iya Tiga Pak, kali iya. 3 kali makam. Nah, terus santrinya ada ada cocok. Enggak Mana toh?
Tapi ada bacakan yang Iya kan Apa ada kayak ada mesin-mesinnya, kayak mesin-mesin buat harusnya Mesin? mesin-mesin. Saya kurang tahu buat apa, cuma kayak mesin. Ya gitu. Ini enggak sih? kayak tempat pengolahan gitu lah. Ada pengelolaan sawit loh, pengelolaan sawitnya, di sawitnya. Oh itu doang, tengkulak itu. Beda ya Mas? Beda. Tapi nggak tahu. Petanya mana ya? Mahal kan? Aku udah sampai sini langsung tadi kami Ini sudah paham ya? Oh ini aja lah, ini aja di nanti eksistensi bagaimana Ya. mempertahankan itu kita punya namanya otonomi usaha. Setiap satu unit ini minimal satu pengelola. Ini apa itu namanya target Bisa. fakta integritas. Ini target besar. Jangan target siapa yang target kita pengurus. Manajer. Satu unit minimal satu pengelola. Unit toko paling satu. Unit pabrik bisa 5, bisa 6. Untuk kita bisa 3, bisa 4. Nah ini target. Contoh ini, satu contoh hitung-hitungannya. Dan ini pembibitan ya, dan sawit dan kelapa sawit. Ini sebenarnya tertuang dalam rencana anggaran pendapatan belanja koperasi. Jadi setiap tahun, setiap kita punya rencana kerja, ini rencana kerja, itu rencana anggaran. Anggaran ini mau gaji berapa? Pakai sekian, tapi kamu harus bisa membuat sekian, bisa menjual sekian, jadi sekian. Contoh ini kelapa sawit. Bibit 11.000. Ya. Ini hitung-hitungan kalau kita mau buat pembibitan. Polybag 5.000. Tanah 1.000. Upah sampai terjual mama 7.000 sampai terjual loh. Terus pupuk 5.000 per satu ditambah satu batang. Ini berapa? Ini sudah lain-lain berapa? 20. Ini namanya adalah POP, harga pokok produksi. Harga pokok produksi berapa modal yang dibutuhkan dalam suatu proses HPP ya. Ini 25.000. Kalau bibit kita jual 25.000, ini apa hasilnya? Impas atau impas. Tidak untung enggak? Masa kerja enggak untung koperasi. Pengalaman ini 11.000 itu spesial. Memang sudah jual 1 40 jual HPP 25 masih berapa? 20 contoh satu titik tentunya 20. Oke, ada yang mati 10% mama atau 5%, jadi katakanlah jadi 15.000 aja deh mesin koperasi. Kalau kita punya 10.000 bibit berapa untung? 150. Ini bisa tahun dari 10. Kita pernah mempunyai 50.000. Yang kita mau masuk sana itu tinggal di pembibitan. Kamu lewat jam dari Iya. Dapura. Iya. Dapura ada pembibitan ini. Oh, berarti itu punya Bapak juga ya? Iya, Ya, di sini maksudnya. Ini KUD. Ini KUD.
Nah itu nanti kalau punya bapak apa naik kartu ini. Nah itu 10.000. Kalau dari 10.000 punya sekian. Kalau punya 20.000 ya 300 kan 300 juta satu ini satu unit kok. usaha. Ya, dia tidak semua kalau di dagang itu paling tidak sampai 100 dan baru puluhan. Target kita kalau di dagang itu tidak sampai 100. Targetnya kalau target kita 2,5 pokoknya kami 2,5 M. Nah ini bagi motivasi tahu loh itu lingkungannya loh. Kamu sudah tanya bagaimana unit dia manajemen tadi tidak perhitungan tidak punya studi kelayakan dan pinjamnya harus ternyata di atas aspirasi. Kita kan operasi ini kan tidak sendiri ya. Manajemennya manajemen sejati sama. Ada manajemen yang tukang sate, manajemen karena dia itu dialah yang beli ayamnya, yang motong, yang suri, yang bakar, hasilnya juga belum jelas. Kalau misalnya manajemen yang cuma operasi kan ada 3 tapi punya saya sih. Tahu nggak? Pernah dengar koperasi Merpati nggak? Ini ilustrasi ya. Iya. Ini ilustrasi. Tahu Merpati? Apa itu? Di daerah ya. Ada koperasi. Pedati tahu pedati? Oke, Pak. Pedati gerobak yang ditarik. Pedati. Gerobak yang ditarik. Yang ditarik oleh sapi ya. Iya, oh iya. Tahu kan? Sepakat ya. Sepakat ya. Tarik loh. Iya. Tarik doang. Dan koperasi. Nah itu yang kayak gitu perincian dari kemandirian di sini koperasi sejati. Kalau apa terus terjadi? Kalau dulu koperasi Merpati seperti Merah Putih, ini koperasi Merpati. Artinya dikasih makan, dikasih kesempatan, dikasih dibuat, dikasih modal meskipun pinjam kan Merpati 80.000 loh berbentuk koperasi. Tapi takutnya dan sudah terjadi koperasi di Indonesia dari sekian 80.000 saya yakin kok 50%-nya saja bisa harapan pemerintah di 100% maju semua ya. Karena ada yang nggak paham Merpati itu kalau ngumpulnya pasti kasih makan, betul nggak? Iya, Pernah ke Jeddah, belum Pak. pernah ke Dari ya, pernah di Malaysia, enggak, di Mama ngajak. di kafe itu kan ada itu Merpati ada video. Itu kalau dikasih itu ya ngumpul. Kalau koperasi kalau dikasih pemerintah juga dikasih pinjaman ya untuk semua, tapi suatu kali itu makanannya habis dia menghilang pindah tempat atau ada contoh koperasi ya selama kuliah aja contoh kita satu yang sisa kita sombong ya semua sudah mati. Ada juga pedati yang sekitar ya koperasinya masih ada badan hukumnya masih aktif, masih ada usaha 1-2 tapi tidak bisa jalan kalau tidak ditarik jadi dikasih kalau di Bejo tahu nggak? Iya. Dipaksa. Dipaksa jalan rate mau ada replanting ini ayo ada ini ada bantuan ayo nah baru jalan kalau operasi sejati ini ya jadi itu jadi dari untuk manajemennya juga ya sudah manajemen pakai sistem ya. Nah, apalagi ini maaf yang ini kan waktunya kan cuma sehari ini loh. Gue tidak full itu nanti setengah hari itu ada datanya ya. Terus koperasi kan tadi anggota kan Pak. Misalnya itu tuh anggotanya emang harus dari wilayah sini aja, atau misalnya kayak dari Limpo, dari Sungai Alem, Oke. boleh masuk ke koperasi Bapak gitu. Dasarnya adalah anggaran dasar koperasi. Anggaran dasar koperasi. Penambahannya adalah anggaran rumah tangga.
Anggaran dasar bisa, anggaran dasar itu koperasi kabupaten. Kemudian seluruh kabupaten boleh. Tapi anggaran rumah tangganya tidak mengatakan demikian. Pak, kalau nanti anggotanya dari luar-luar ya nanti yang mengikuti operasi orang luar. Ini di anggaran dasar di kami yang boleh jadi anggota koperasi KUD Karya Mukti adalah penduduk desa karya harapan. Itu yang harus koperasi. Sekarang kan koperasi banyak itu, ada koperasi simpan pinjam. Kalau koperasi simpan pinjam kami dari luar Bu. Cuma kalau Terus jadi anggota. Jadi anggota tertulis apa jadi anggota? Bukan hanya bayar yang ditulis ya tidak jadi anggota. Anggota adalah orang yang mendaftarkan diri di ketentuan. Ketentuan itu ya persyaratan tercatat, memperoleh hak dan persediaan. Haknya apa? Pelayanan, jasa, SHU, kalau semua bisa ya pinjaman, tabungan. Kewajibannya apa? Membayar simpan. Jadi kalau kami simpan wajib itu tidak pernah kosong. Simpan wajib itu tidak pernah tidak bayar. Coba ada yang gimana? Tidak pernah orang tidak bayar karena ya anggotanya belum menyadari. Kami tidak bayar simpanan ya udah. Pak Didik, Pak, lalu. Ini tidak usah pakai anu, tapi nanti kamu lihat datanya apa. Kalau kamu buat apa terus sebetulnya kamu? Kayak sekedar pengalaman apa untuk bahan untuk pertama untuk pengalaman, pengetahuan, ya tahu investasi. buat untuk anu kan? Mengaturnya koperasi. Oh gitu, tugas. Jadi kamu nanti bisa memahami dan menyampaikan, menjelaskan. Kalau besok di desa kami kami Siap Di kolom tekan. Yaitu salah satu loker yang ada juga karyawan. Kalau karyawan itu adalah anak. Itu makanya sini 50 orang itu anak kita sini. Anggota Karya Mukti. Jadi dari luar tidak boleh kecuali tenaga ahli dan teknis. Jadi mau sini nggak ada ya. Kalau untuk kantornya di sini, di sini. Kantornya itu setiap unit ini kan di atas ini administrasi. Di bawah kan itu pabriknya di bawah, belakangnya di sana, bilangnya di sana, ruko di belakang. Tapi pusatnya di sini nggak ada di sini. Iya tadi lewatin Pak. Dan ini ruko, kamu dong ruko. Mana? Iya. Lewat makam. kayak Ya Allah. Kayak di situ tadi Bapak. Di lewat sana ya? iya Iya. Soalnya bukan gedung. Ada juga. Juga ke kiri, iya Dia nggak ada makam. makam kiri. iya Tiga Pak. kali ya. 3 kali makam. Nah, terus sampingnya ada cowok-cowok. Mana toh? Tapi ada banyak karya. Iya kan. Pak ada kayak ada mesin-mesinnya, kayak mesin-mesin Ada buat senja. Mesin? mesin-mesin. Saya kurang tahu buat apa, cuma kayak mesin. Ya gitu. Ini enggak sih. Kayak tempat pengolahan gitu. Ada pengelolaan sawit loh, pengelolaan sawitnya di sawit ini. Oh itu belum anu tengkulak itu. Beda ya Pak? Beda. Kami nggak tahu. Petanya mana ya? Mahal kan? Aku udah sampai sini langsung tadi kami. Ini sudah paham ya? Oh ini aja lah, ini aja di nanti eksistensi bagaimana mempertahankan itu kita punya namanya otonomi usaha. Setiap satu unit ini minimal satu pengelola. Ini kita itu pakai waktu loh. Membentuk pertama itu nggak mungkin langsung mau. 1 tahun 2 tahun. Karena kalau sudah terbukti, oh ya aku dapat ini, aku diundang. Itu undangan orang kamu bisa jawab nggak? Bisa. Dari Jawanya.
Sekian perjalanan kami ke Koperasi KUD Karya Mukti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.